warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sengaja pada pagi hari ini kalau kita pindah di musola nih, yang biasanya di kelas kita pindah di musola. Kita hari ini menghadirkan Ustadz dari Mesir, yang baru pulang dari Mesir, dan beliau ini berdomisili di Sukodono, di Geraha Asli Sukodono. Namanya Ustadz Said Muhazib Zikrullah LC, dan beliau baru menempuh S2 juga di Al-Azhar Mesir. Jadi beliau ini baru liburan ceritanya, baru liburan di Indonesia. Nanti sekitar tanggal 19 kalau nggak salah kembali ke Mesir itu untuk menyelesaikan pendidikan lagi. Ini kita culik dulu di sini untuk memberikan menularkan ilmunya kepada kita sekalian. Dan nanti dalam kesempatan pagi hari ini Ustadz Zikrullah akan memberikan tausiahnya kepada kita sekalian dengan tema manfaat membaca Al-Quran. Jadi seperti itu, dan itu yang sedikit tentang CV beliau ya. Jadi nanti kalau ibu bapak sekalian ketemu di Sukodono, mungkin ketemu sama Ustadz, bisa menyapa tetangga kita. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan waktu terdekat kami persilakan kepada Ustadz Zikrullah untuk memberikan tausiah kepada kita sekalian. Mohon persilakan. Yang mana pakai ini atau pakai ini? Mana yang kaca? أحييكم بتحية الإسلام، تحية المباركة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على خير سيدنا المرسلين، سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. حضرات المحترمين, para alim ulama, wabil khusus sahib dari Majelis Rumah Al-Quran Al-Madinah Kamil, yang insya Allah senantiasa Allah berkahi kehidupannya, Allah ridhoi di setiap langkahnya, dan Allah senantiasa bersamai di
di setiap kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga para jamaah, wabil khusus kepada para ibu-ibu sekalian yang mengikuti halaqah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sharing bersama-sama, yang kita kaji bersama-sama pada hari ini mampu membawa manfaatan bagi kita semua secara umum, dan mampu juga untuk kita sampaikan kepada orang lain. Baik, seperti yang sudah dikenalkan, nama kula Sayyid Muhammad Zikrullah, biasa dipanggil Diki. Niki sebelumnya kula minta izin ngapunten kula duduk di atas nih, buatan niki sebenarnya. Jadi insya Allah pada hari ini seperti yang disampaikan tadi, apa yang akan kula sampaikan kula bagi dengan semua, kita berbagi sama-sama berbagi. Kalau sebenarnya secara itu biasa mawon insya Allah. Cuman dengan apa yang masing-masing kita punya, dengan masing-masing keilmuan yang kita punya, kalau kita gabung insya Allah bisa saling membawa manfaatan satu sama lain. Insya Allah yang akan kula sampaikan pada hari ini adalah keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang mau mengkajinya. Kan nama tempat ini Rumah Al-Quran Al-Madinah Kamil, ya. Jadi insya Allah apa yang dibahas, apa yang dikaji di sini tidak akan jauh-jauh dari Al-Quran. Guru-guru kalau di Mesir itu sering berkata, sesuatu yang mulia itu apabila ta'alluq atau berhubungan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini irtafa'a darajatuhu bisababihi, bisa naik derajatnya, bisa naik kemuliaannya sebab sesuatu yang mulia ini. Kalau yang sering kita dengar itu kan, lek cedek-cedek ambek bakul minyak wangi nggih katutan wangi. Sama halnya seperti itu. Al-Quran ini kan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang Allah berikan fadilah lebih. Bahkan dalam tatanan hukum syariat, Al-Quran ditempatkan sebagai tempat pertama untuk kita merujuk mengambil hukum. Dan karena kemuliaan Al-Quran ini, maka siapapun yang mau mendekati Al-Quran, siapapun yang mau mengkaji Al-Quran, insya Allah juga akan kasih perhatian dengan mulianya Al-Quran, insya Allah. Nah, tapi kenapa sih Al-Quran ini bisa Allah tempatkan sebagai salah satu kitab suci yang paling mulia? Padahal yang kita tahu, sebelum Al-Quran kan sudah ada kitab-kitab lain yang diturunkan. Wonten nggih, napa mawon iku? Wonten Zabur, wonten Taurat, wonten Injil, leres. Masya Allah. Akan tetapi Al-Quran ini Allah tempatkan di atas dari ketiga kitab samawi tersebut, di atas dari ketiga kitab yang juga Allah turunkan ke nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mengapa begitu? Karena di antara keutamaan atau keistimewaan Al-Quran ini adalah Al-Quran ini kumpulan daripada apa yang sudah Allah turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau jenengan mau tahu apa yang ada dalam Zabur, jenengan mau tahu apa yang ada dalam Taurat, jenengan mau tahu apa yang ada dalam Injil, lihat saja Al-Quran. Di sana semua sudah ada. Karena memang Al-Quran Allah turunkan sebagai pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya.
Sebagaimana di surat Al-Maidah itu Allah berfirman yang artinya kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan sebenarnya untuk membenarkan dan menjaga kitab yang terdahulu sebelumnya. Datosnya ibaratnya itu dari 3 kitab yang sebelumnya Allah turunkan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran yang diturun sebagai pelengkap daripada 3 kitab ini tadi, sekaligus penyempurna. Kenapa seperti itu? Karena 3 kitab yang Allah turunkan ini tadi hanya berlaku untuk umat yang ada pada zaman tersebut. Sedangkan Al-Quran Allah turunkan, Allah takdirkan sebagai pelengkap dari ketiga kitab ini dan sebagai salah satu kitab yang tidak akan pernah hilang eksistensinya, yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terhapus oleh perkembangan zaman. Apa buktinya? Sudah banyak sekali penemuan-penemuan yang ditemukan oleh para ilmuwan barat yang barusan ditemukan baru-baru saja, akan tetapi sudah dibuktikan oleh Al-Quran beberapa abad sebelumnya. Contoh, di Al-Quran dijelaskan soal peredaran matahari, peredaran bulan, bahwa bumi ini memutari matahari, bahwa bulan ini juga mengitari bumi. Sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran, akan tetapi hal ini barusan ditemukan oleh ilmuwan barat jauh beberapa tahun sesudah Al-Quran ini turun. Dan ini juga salah satu bukti yang otentik, bukti yang tidak bisa dibantah bahwa Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran lagi adalah karena Al-Quran ini Allah siapkan sebagai kitab yang kekal, yang bisa jadi pegangan umat manusia dari zaman ke zaman, di zaman manapun. Maka Allah juga kekalkan hukum yang ada di dalamnya. Seperti contohnya, dulu di zaman Nabi Musa itu hukum perintah untuk sholat bagi umatnya adalah 50 rakaat. Jangan pasti sudah sering dengan cerita ini ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja kita peringati beberapa hari lalu. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali membawa perintah dari Allah hendak turun ke bumi, niku dicegat kalian Nabi Musa alaihissalam. Dicegat Muhammad, saya duduk perintah. Gak perintah Allah. Niku Nabi Musa, kalau ada perintah kalian Allah untuk mensyariatkan kepada umat kula sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka sandingan Nabi Musa balik, oh gak kuat umatmu. Umatku saja yang badannya besar-besar, yang punya badan kuat gagah, tidak mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam, apalagi umat Muhammad. Lihat tentala. Kembali akhirnya Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya dapat dispensasi dari Allah, ya wis 5 waktu dalam sehari semalam, tapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Itulah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti apa sanjangnya Nabi Musa. Seringkali kita lihat hanya 5 kali dalam sehari semalam, monten mau si bolong sembahyang ini. Terbukti. Alhamdulillah Nabi Muhammad berbaik hati minta dispensasi ke Allah. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran lagi adalah semua apa yang sudah kita pelajari, semua kisah umat-umat terdahulu niku tercatat di dalam Al-Quran. Contoh kisah Ashabul Kahfi, contoh kisah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, semua tercatat dalam Al-Quran. Sinten kira-kira sing menyampaikan kepada Nabi Muhammad soal cerita tersebut? Benar, melalui wahyu.
Dan ini juga dari salah satu bukti ontetik Al-Quran, bahwa Al-Quran ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pelengkap atau penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Karena tidak mungkin ada satu manusia pun yang bisa hidup dan menceritakan kepada Nabi Muhammad kisah-kisah umat terdahulu kalau bukan ini wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Dan ini yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, Injil itu hanya memuat hukum-hukum tertentu. Zabur contohnya, Zabur itu hanya memuat puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Kemudian Taurat itu hanya memuat hukum atau syariat-syariat untuk Bani Israel. Injil juga seperti itu. Maka Al-Quran turun untuk melengkapi semuanya. Jangan mau cari hukum di sana ada, jangan mau cari madhaih atau puji-pujian kepada Allah di sana juga ada, jangan mau cari kisah-kisah umat terdahulu di sana juga ada. Di Al-Quran lengkap atas semua teman. Dan karena mulianya Al-Quran ini juga, maka siapapun yang mau mempelajari, siapapun yang mau mendekat kepada Al-Quran ini, maka Allah janjikan juga pahala yang tidak main-main. Apa kata Allah? Nabi pernah bersabda bahwa siapapun yang membaca Al-Quran dan lancar bacaannya, maka dia insya Allah akan ditempatkan di jannah bersama para rasul dan anbiya terdahulu. Namun siapapun yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata membacanya, maka Allah janjikan 2 pahala. Loh Ustaz, berarti mending gak lancar ada 2 pahala? Enggak seperti itu. Kadang banyak orang yang salah paham dengan hal ini. Maksud dari mendapat 2 pahala ini adalah, pahala yang pertama adalah pahala dari setiap huruf atau baca Al-Quran yang dibaca. Pinten bu setengah huruf ini bu? 10, alhamdulillah. Bu pinter ya tentang 10. Pahala yang kedua adalah pahala dari kemauan dia untuk belajar Al-Quran tersebut. Loh, sami-sami untung itu. Asalkan mau belajar, mau lancar atau enggak, sami-sami asal pahala nih. Itulah keistimewaan Al-Quran. Apalagi untuk orang-orang yang sudah mau mempelajari, mau menghafal Al-Quran juga. Apa yang Allah janjikan untuk orang menghafal Al-Quran ini? Untuk kedua orang tuanya Allah janjikan mahkota di surga. Allah janjikan tempat terbaik untuk para penghafal Al-Quran ini. Bahkan Allah sebut para penghafal Al-Quran ini juga dalam ayatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Para ulama banyak berpendapat soal ayat ini. Kenapa kok pakai nahnu? Nahnu kan artinya kita, padahal yang menurunkan Al-Quran ini ya Allah, yang menjaga Al-Quran ini juga ya Allah. Kok pakai nahnu? Kok pakai kita? Ternyata maksud dari penggunaan kalimat nahnu ini yang pertama, takdiman. Jadi kalau kita nyebut seseorang, kalau dalam Arab itu memakai sifat jamak. Seperti contohnya kalau dalam bahasa Arab ada, kalau kita manggil kamu itu anta. Tetapi kalau kita memanggil seseorang yang lebih tua, yang kita hormati, itu pakai sifat jamak, manggilnya antum. Begitu juga ketika menyebutkan Allah dalam ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, seperti itu, memakai sifat jamak. Kemudian yang kedua, karena Allah ini akan menjaga Al-Quran tersebut dengan melalui para orang-orang yang mau menghafal Al-Quran ini. Jadi Allah menjaga Al-Quran dengan perantara para hafidh-hafidhah, orang-orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran, orang-orang yang mau mendekat kepada Al-Quran. Melalui perantara orang inilah Allah jaga Al-Quran itu. Sudah banyak sekali bukti-bukti yang kita lihat bahwa seringkali ada terjadi banyak pemalsuan
terjadi banyak perubahan huruf dalam Al-Quran. Ada orang yang iseng, ada orang yang punya niat kurang baik terhadap Al-Quran dengan mengubah beberapa huruf dan mengubah harokatnya saja katakan. Tapi dengan izin Allah melalui para orang yang menghafal Al-Quran ini, akhirnya hal tersebut mampu digagalkan, sehingga Al-Quran terjaga kemundurannya dari zaman ke zaman. Zaman singin niku tobuk di zaman Nabi niku masih belum kenal yang namanya tulis menulis, sangat jarang sekali. Bahkan Al-Quran pun ketika zaman Nabi SAW itu masih hidup, beliau larang, saya tidak mau Al-Quran ini ditulis, cukup lewat lisan saja, lewat hafalan saja. Maka banyak sekali pada saat itu para sahabat yang berlomba-lomba, yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran secara ngerti. Supaya apa? Supaya apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi ini tetap terjaga dan bisa diteruskan hingga ke generasi selanjutnya. Karena dalam Al-Quran ini ada banyak hal-hal sekali yang menjadi dasar dari Islam. Dasar dari hukum Islam yang paling pertama, taraf paling tinggi itu ada di Al-Quran, Bu. Makanya sangat perlu sekali untuk menjaga keautentikan atau keaslian dari Al-Quran ini. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dan kemudian ada banyak para sahabat yang wafat juga, terutama dari kalangan para penghafal Al-Quran yang wafat dalam perang, sehingga nanti dikhawatirkan Al-Quran ini tidak bisa terjaga lagi, barulah masuk pada zaman penulisan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hafalan para sahabat. Bagaimana caranya seseorang bisa menuliskan sesuatu sedangkan dia tidak menghafal sesuatu tersebut, dan tidak ada sama sekali peninggalan tulisan ketika zaman Rasulullah itu. Ngoten. Jadi sebegitu pentingnya orang-orang yang menghafal Al-Quran untuk menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Karena itu kita patut bersyukur di zaman sekarang ini bahkan banyak anak-anak kecil sing saged menghafalkan Al-Quran seperti itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan banyak orang. Al-Quran ini kan berbahasa Arab, kok bisa ya banyak orang selain bangsa Arab yang menghafalnya? Bahkan orang-orang Mesir di sana itu sampai terheran-heran, kenapa kok bisa banyak banget orang Indonesia yang mampu berbahasa Arab dengan baik, yang mampu menghafalkan Al-Quran walaupun mereka tidak tahu satupun makna dari kalimat Al-Quran itu. Itu salah satu kehormatan Al-Quran, dan apa yang sudah dijanjikan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan difahami. Itu janji Allah. Karena itulah akhirnya Al-Quran ini bisa mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari yang asalnya diturunkan Allah di sebuah jazirah Arab yang terpencil tandus di tengah gurun, mampu menyebar ke seluruh dunia, mampu menghasilkan banyak hafid-hafidhah dari seluruh penjuru dunia. Walaupun katakan hafid-hafidhah ini tidak paham satupun arti dari Al-Quran ini. Ini adalah karamah Al-Quran, Pak Bu. Jadi ketika punya niat untuk menghafalkan Al-Quran, tetapi kemudian ragu, kira-kira saya bisa tidak yang menghafalkan Al-Quran ini? Jangan ingat mawon janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Maka apakah kamu bisa mengambil pelajaran dari kemudahan yang diberikan ini? Kata semua teman. Dan karena bibarakatil Quran itulah akhirnya banyak sekali sekarang kita lihat, bahkan anak-anak kecil seusia 5 tahun, 6 tahun niku mampu menghafalkan Al-Quran dengan sempurna secara kamilan 30 juz. Apakah kemudian artinya anak-anak tersebut ngerti dengan bahasa Arab? Tidak, belum. Jadi Al-Quran ini benar-benar bisa membawa kemanfaatan dan mengangkat derajat bagi siapapun yang mau mempelajarinya, hatta walaupun mempelajarinya secara terbata-bata.
Nopo malih jika punya keinginan, punya azam yang kuat untuk bisa menjadi salah satu dari barisan penghafal Quran itu. Sudah sering kali kan kita lihat banyak hafid-hafidah yang kelihatannya kayak hidupnya biasa-biasa aja, tapi masya Allah setiap harinya ada saja rezeki yang datang menghampiri. Rezekinya sudah dijamin sama Allah. Karena apa? Karena mau menghafal Quran itu tadi, Bu. Barang siapa yang mau menjaga kalam Allah, maka Allah akan jamin juga, Allah akan jaga juga dia. Sebagai ganti dari dia menjaga kalam Allah itu. Kados ngoten. Karena itu kan dikatakan kalau jenengan mau bermuamalah dengan Al-Quran, kalau kita semua mau mendekat kepada Al-Quran, itu adalah tijaratan lan tabur, suatu perniagaan, suatu perdagangan yang insya Allah tidak akan ada sama sekali kerugian di dalamnya. Kenapa? Karena kita sedang berniaga dengan Allah. Kita sedang berniaga dengan yang memiliki seluruh isi langit dan bumi ini. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengalami kerugian jika kita berniaga saja dengan orang yang punya seluruh alam dan seisinya ini? Sudah sering kali dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah janjikan kepada seseorang yang mau turut untuk menjaga Al-Qurannya. Termasuk diantaranya tijaratan lan tabur, perdagangan perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya. Seperti itu. Maka bisa kita saksikan bersama, Pak, Bu, banyak sekali hafid-hafidah yang alhamdulillah yang asalnya dari orang yang bukan siapa-siapa, kemudian Allah angkat derajatnya. Kados salah satu imam Masjidil Haramain yang sering kali kita dengar murotalnya. Beliau dulu merupakan anak yang bahkan bisa dibilang itu bandel, mau wakale, masya Allah. Jadi terus Imam Sudais, pasti kita sudah sering dengar murotalnya beliau. Bahkan beliau sekarang menjadi salah satu pimpinan para khotib, para imam di Masjidil Haram. Beliau betul-betul anaknya sangat bandel, sangat nakal, betik istilah mereka. Cuma oleh ibunya didoakan, tak tumaknya mudah-mudah dari imam Masjidil Haram awakmu, moga-moga hafal Quran awakmu. Akhirnya masya Allah, bibarakatil Quran, bibarakati pandumane ibune, sekarang beliau menjadi salah satu imam besar di Masjidil Haram. Sinten saya sih mau kenal beliau. Siapa sih yang tidak pernah dengar suaranya beliau? Imam Sudais. Karena nih Bu, salah satu faktor pendukung kenapa ada banyak anak-anak kecil yang bisa hafal Quran ini tadi, itu ya dari ibunya sendiri. Mulai dari doanya, mulai dari pendidikannya, mulai dari pembiasaannya. Bagaimana mungkin kita menginginkan seorang anak yang bisa menjadi ahlul Quran kalau dari orang tuanya sendiri tidak mau mengenalkan anaknya kepada Al-Quran? Maka sudah tepat langkah dengan semua untuk turut ikut ngaji di sini, turut menitipkan anaknya di sini di rumah Al-Quran Madinah Kamil sebagai salah satu langkah nyata untuk mendekat kepada Al-Quran. Sering sekali kita dengar cerita-cerita kenapa seorang anak itu bisa hafal Al-Quran pada usia sekecil itu, bagaimana caranya. Semuanya berangkat dari ibunya, mulai dari ketika hamil sering dibacakan, sering didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mulai juga ketika dia balita sering sekali diajak ke tempat-tempat pengajian Al-Quran. Semua dimulai dari orang tua. Ngoten. Jadi untuk menciptakan generasi yang Qurani, untuk membentuk generasi yang berkarakter Quran, semua berangkat dari pusatnya.
semua perangkat dari bagaimana orang tuanya mengarahkan anak ini untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Dan itulah keutamaan Al-Quran. Al-Quran berjanji tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang mau mendekat kepadanya. Bahkan di dalam gelapnya kubur nanti, ketika malaikat mungkar nakir datang untuk menanyakan kita, Al-Quran bisa datang sebagai saksi untuk kita semua bahwa kita semua itu adalah Ahlul Al-Quran. Insya Allah. Al-Quran bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong kita nanti dalam gelapnya kubur. Bisa menjadi penolong kita juga insya Allah ketika di yaumil hisab. Sering kan kita dengar bahwa para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran itu punya jalur khusus untuk masuk surga. Dikatakan naikilah tangga surga ini sampai di mana ayat mau berhenti. Jadi bagaimana kalau sampai 30 juz? Insya Allah akan mencapai jannah Firdaus. Karena itu akan dijanjikan orang yang mampu membaca Al-Quran dengan lancar bisa berkumpul dengan para rasul dan Anbiya. Karena kenapa kita nggak sampai jannah Firdaus ini nanti? Sedangkan jannah Firdaus adalah tempat bagi para rasul dan para Anbiya. Seperti itu. Inilah karamah dan keistimewaan Al-Quran, Bu. Al-Quran tidak hanya membawa keistimewaan, tidak hanya membawa karamah bagi dirinya sendiri, bagi Al-Qurannya sendiri, tidak. Namun Al-Quran juga membawa karamah, membawa keistimewaan bagi siapapun yang mau mempelajarinya, mau mendekatinya. Seringkali saya dipeseni oleh guru saya seperti ini, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Dalam hal mempelajari ilmu apapun termasuk mempelajari Al-Quran, jadilah tempat orang ini. Kun aliman, jadilah orang yang alim, jadilah orang yang mengerti terhadap Al-Quran. Orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mengerti dan mau menyampaikan kepada orang lain tentang apa isi Al-Quran. Al-Muta'aliman, atau seenggaknya kalau kamu belum mampu menjadi seorang alim, jadilah orang yang mau belajar. Kados kula panjenengan sedanten iki insyaallah termasuk golongan muta'allim, tiang-tiang sing gelem sinau. Atau kalau kamu memang tidak mampu untuk mempelajari, ya wislah, kun mustami'an, jadilah seenggaknya orang yang mau mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para kiai, apa yang disampaikan oleh para mubaligh. Atau kalau kamu memang tidak sempat sama sekali untuk mendengarkan pengajian-pengajian, tidak sempat sama sekali untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para asatidz ya wis, kun muhibban, jadilah orang yang cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap majelis-majelis ilmu, cinta terhadap majelis-majelis Al-Quran. Wala takun khomisan, jangan kamu sekali-kali jadi yang kelima. Wis ditukum alim, boten purun sinau, boten purun didengarkan, ya boten cinta kali Al-Quran. Ini wasiat yang disampaikan oleh guru, selalu diulang-ulang oleh beliau kepada kami sekalian para muridnya. Maka ini juga yang kula sampaikan kepada dengan semua pada umumnya, dan khususnya mengingatkan kepada diri kula sendiri. Jadi seseorang itu ketika mau mendekat kepada Al-Quran atau seminimal-minimalnya menjadi orang yang cinta terhadap Al-Quran, insya Allah walaupun mungkin hanya sedikit, tetap akan kecepatan barokah dari Al-Quran, insya Allah. Insya Allah ta'ala
wasiat dari guru saya itu tadi, menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, salah perbuatan dan yang sebagainya. Usikum wa nafsi wa iyya ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Zikri sudah memberikan banyak ulasan dan menularkan ilmunya kepada kita tentang keutamaan Al-Quran. Dan di kesempatan pagi hari ini juga kita menyediakan tanya jawab ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada ganjalan atau pertanyaan-pertanyaan tentang seputar keutamaan Al-Quran, monggo kami persilakan. Oke, Bu Tafid, monggo Bu Tafid. Pakai ini aja, pakai ini Mas. Kita kayak mikir, lah iya kan, kok ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zikir dan Bapak Andre serta Ibu Lia selaku Putri Amalnya kami serta Ustaz semua yang kami cintai dan teman-teman sahabat se-Islam semua. Di sini saya mau ada yang saya pertanyakan, ya itu yang sering saya lakukan sendiri. Satu ini, saya itu orang yang suka sekali membaca, misalnya Al-Waqiah, Surat Ar-Rahman, di luar membaca Al-Quran yang setiap hari harus khatam itu di luar itu, atau Yasin pada hari tertentu, Al-Mulk kalau menjelang tidur. Dan yang pernah saya baca juga di dalam internet itu, saya memfokuskan seperti apa yang disampaikan di dalam kajian itu, bahwa baca ini tujuannya untuk ini, kalau ingin membaca ini tujuannya untuk ini, misalnya Al-Waqiah apa ini supaya menjelaskan rezeki, dan wiridan ini supaya rezekinya banyak, terus kemudian surat Ar-Rahman tujuannya untuk ini. Nah, itu apakah benar ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin kalau memang ada, minta tolong disampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasul tentang itu. Terus kedua Pak ya, yang mau sampaikan, sekarang itu kan memang zamannya generasi Z, dengan maraknya anak mencintai globalisasi, katakanlah game ya, atau mencintai kehidupan seperti itu. Pada dasarnya sih anak itu memang bisa lah ngaji atau pinter, tapi kadang-kadang hal seperti itu lah, saya kadang sebagai orang tua ingin membalikan anak ke posisi semula, tapi memang susah, apalagi anak tersebut sudah dewasa ya. Nah itu susah. Nah, jalan keluar yang bagaimana yang tepat tetapi tidak menyakiti hati anak, supaya keinginan orang tua itu selain doa, mungkin saya juga minta petunjuk doa yang tepat. Nah, selain doa untuk anak soleh, mungkin Ustadz punya pengalaman yang pernah didapatkan dari universitas, mohon disampaikan dan saya ucapkan jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu dijawab ya, biar nanti tidak lupa. Tolong Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya ada dua pertanyaan yang Allah tangkap tadi.
Yang pertama, mungkin kalau kita membaca surat Al-Waqiah, membaca surat-surat Ar-Rahman, membaca surat Yasin katakan dengan tujuan tertentu seperti ingin memperlancar rezeki dan yang lain sebagainya, itu bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan metode pendidikan anak untuk bisa mengarahkan seorang anak itu cenderung mendekat kepada Al-Quran daripada cenderung hanya kepada gadget. Kata sematan ya Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, itu masuk dalam bab fadhailul a'mal. Jadi fadhailul a'mal niki dibentuk untuk memotivasi seseorang niku agar mau membaca Al-Quran itu. Seperti contohnya yang sering kita dengar, baca Waqiah di setiap sholat duha, katakan insya Allah rezekinya diperlancar. Kata semata-mata sih. Tidak ada yang salah kalau kita membaca suatu surah dengan berdasarkan pada fadhailul a'malnya atau pada fadilah-fadilah yang sekiranya akan didapatkan kalau kita membaca surah tersebut. Namun yang harus kita ingat adalah Allah niku lebih mengerti kebutuhan hambanya daripada hamba itu sendiri. Bukan berarti kemudian jangan membaca surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah yas'alu wa 'aliyah kan tiba satu jam kemudian belum moro-moro diceblok. Ngoten-ngoten. Tidak seperti itu konsepnya. Atau ketika hari ini membaca surat Al-Waqiah, moro-moro mincik enten kiriman dugi bank 1 M. Bukan seperti itu. Namun yang dimaksudkan dengan fadhailul a'mal ini, ketika kita membaca surat Al-Waqiah tersebut, Allah menjanjikan akan melancarkan rezeki kita dari setiap lini. Maksudnya bagaimana? Rezeki ini kan macamnya kata Ibu. Bukan hanya berupa uang, kesehatan itu juga rezeki salah satunya. Oksigen yang bisa kita hirup free, bebas mikir rezeki. Apa buktinya? Jangan kalau ke rumah sakit lihat orang opname, bayangkan saja satu tabung oksigen sing ageng niku bisa menghabiskan 1 juta lebih, dan itu bisa habis hanya dalam waktu beberapa jam. Rizki kalau ini berarti berapa juta berarti sudah kita hirup ini, yang harusnya kita bayarkan kepada Allah. Tak bisa dihitung benar. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran dengan fadhailul a'malnya, yang kalau sering bilang dan kalau sering dinasihati oleh guru-guru, jangan sekali-kali kamu berekspektasi Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, karena Allah itu mengabulkan doa hamba bukan sesuai keinginan tapi sesuai kebutuhan. Apakah kemudian semua keinginan kita selalu sesuai dengan kebutuhan? Tidak. Seperti itu. Jadi cara Allah dalam mengabulkan doa, yang pertama Allah kabulkan sesuai dengan keinginan hambanya pada saat yang cepat dan pada saat itu juga. Cara pertama. Cara kedua, Allah kabulkan keinginan hambanya sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi Allah tangguhkan waktunya. Allah tangguhkan waktunya. Allah tunggu saat yang pas untuk hamba tersebut benar-benar mampu untuk menerima rezeki yang Allah titipkan. Kemudian yang ketiga, cara
Allah memberi rezeki kepada hambanya itu adalah dengan mengabulkan kebutuhan hambanya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hambanya. Allah datangkan rezeki itu dengan bentuk yang lain, yang kadang-kadang kita tidak sadar. Oh, ternyata ini jawaban dari doa saya selama ini. Kemudian cara lain adalah Allah tangguhkan doanya, Allah buat pengabulan doanya itu dalam bentuk pahala. Ini beberapa di antara cara Allah untuk mengabulkan doa hambanya. Lalu kemudian apakah kita membaca suatu ayat Al-Quran dengan tujuan menginginkan sesuatu selain mengharapkan pahala Allah itu boleh? Kenapa enggak? Itu doa kan? Itu doa kan berarti? Doa kita kepada Allah SWT, ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan lantaran kula membaca surat niki maka kabulkanlah hajat kula. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan lantaran fadilah surat niki maka kabulkanlah hajat kula. Itu kan doa. Yang tidak boleh adalah ketika kita mengharapkan doa tersebut benar-benar terkabul sesuai dengan ekspektasi atau dengan keinginan kita. Kemudian ketika Allah tidak kabulkan sesuai dengan harapan kita, kita mau, ya Allah, kok jangan tidak kabulkan doa saya itu yang tidak boleh. Ketika jenengan mau membaca surat dengan fadhailul amalnya, keutamaannya adalah ini, silahkan berharap. Allah tidak pernah melarang seorang hambanya untuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah melarang seorang hambanya untuk minta apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah. Hanya saja jenengan harus tahu, kita semua harus tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang hamba butuhkan daripada hamba itu sendiri. Ngoten. Kemudian contohnya membaca surat Qul huwallahu ahad, kemudian wa'awidhatin qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, mengharapkan perlindungan. Ya boleh. Lah karena memang di dalam suratnya seperti itu kok ayatnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. A'udzu birabbil falaq, saya berlindung kepada Allah. Ini kan berarti mohon pertolongan. Doakan itu. Boleh berarti kan kita mengharapkan pertolongan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah. Di mana Allah ini ada Rabbin nas, Tuhannya manusia. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari jeleknya prasangka dan waswasnya manusia, dari jeleknya prasangka dan sesuatu yang buruk. Kemudian apa yang bisa melarang kita untuk membaca surat tersebut dengan mengharapkan fadilah apa yang memang sudah Allah tulis di dalam ayat tersebut? Ya kan memang surat itu isinya kita doa kepada Allah untuk memohon perlindungan. Jangan pembuatan. Jadi inti jawabannya untuk pertanyaan pertama tadi, boleh kita membaca suatu surat tertentu dengan mengharapkan fadhailul amalnya, dengan mengharapkan keberkahan atau fadhail dari ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja tolong jangan sampai jenengan memaksakan kepada Allah harus benar-benar mengabulkan sesuai dengan apa yang jenengan inginkan, itu yang tidak boleh. Entah namanya qada dan qadar. Semuanya sudah Allah tentukan sejak zaman azali, semuanya sudah Allah tuliskan ketentuan yang terbaik untuk kita semua. Seperti itu. Allah itu mujibud doa, pengabul segala doa. Tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, termasuk ketika kita membaca ayat-ayat dengan fadhailul amal tadi. Insya Allah Allah kabulkan. Hanya saja tidak selalu dalam bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Orang lebih kata semacam untuk pertanyaan pertama. Dua, tentang bagaimana menjadi anak. Ini sebenarnya aslinya kurang bisa jawabnya. Dengan kolotasi single, kalau dari menikah, dari nggak ada yugo, jenengan sedang dan lebih berpengalaman. Sabar nggak ada yugo. Secara praktek jenengan insya Allah lebih mateng daripada dulu.
Namun teori dengan praktek. anjir, ngoten. Kalau ada sekedar rasa teori, prakteknya jangan lebih matang. Asli betul kulon. Pengalaman bertahun-tahun jenengan. Kulo belum sama sekali. Tapi baik, insya Allah akan kulo sampaikan apa yang pernah kulo dengar dari guru kulo. Jadi kemajuan zaman itu kan tidak bisa kita pungkiri. Kemudian sesuai dengan yang kulo bilang tadi, Al-Quran itu selalu sesuai dimanapun, di zaman apapun dia berada. Artinya, ketika kita masuk ke zaman digital, di zaman semua serba teknologi, kepemalih teng yugo-yugo saniki, ke anak-anak kecil sekarang, napa saya nyebutin Gen Z nih punya, maupun itu lah Gen Z, karena seperti itu. Itu kan mereka semua lahir dengan yang namanya teknologi, diiringi dengan yang namanya teknologi. Kemudian apakah Al-Quran tidak bisa disatukan dengan teknologi tersebut? Nyatanya sekarang banyak sekali kita temukan ada aplikasi Al-Quran, aplikasi terjemahan, ada juga halakoh-halakoh yang diadakan secara online. Contohnya ini kan disiarkan secara online, gadget buatan, gadget. Tapi tentang Al-Quran buatan, tentang Al-Quran. Maka solusi paling nyatanya adalah bagaimana kita tetap bisa mengawal anak-anak kita untuk memegang gadget, namun kita arahkan kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang mengarah kepada Al-Quran. Sudah banyak sekali di zaman sekarang. Jadi kalau mau nyari searching Google, Al-Quran medal kata, tafsir Al-Quran medal kata, pengajian online medal kata. Ini contohnya. Terus yang kedua, seseorang itu bukan hanya anak-anak akan disibukkan oleh hal lain kalau dia itu nganggur. Artinya tidak punya kegiatan yang bermanfaat, tidak punya kegiatan di luar rumah, tidak punya kegiatan yang positif, sehingga kemudian dilampiaskan ke gadget, ke hal-hal yang kurang baik dalam gadget. Karena segala sesuatu itu punya dua sisi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Gadget ada sisi negatifnya, iya, harus kita akui. Tapi apakah kemudian dia tidak punya sisi positif? Punya. Gadget itu kayak pisau, tergantung kita makainya buat apa. Kalau kita mau lakukan untuk hal buruk, bisa kita pakai buat bunuh orang, bisa kita pakai untuk mutilasi mayat, ngapunten. Kalau kita mau pakai untuk hal yang baik, bisa kita pakai untuk motong sayuran, leres, masak damel karbone, masak damel yugane. Positif bukan? Seperti halnya itu juga gadget. Kalau mau kita arahkan untuk hal yang kurang baik, seperti membuka situs-situs yang kurang pantas, katakan ngapunten, maka hal tersebut akan membawa orang yang memegang gadget tersebut ke hal-hal yang kurang baik tadi. Sebaliknya, kalau gadget ini kita pakai sehari-hari untuk membuka aplikasi Al-Quran, katakan kita gunakan sehari-hari untuk halakoh online dengan para guru-guru kita, kita buka sehari untuk nonton rekaman halakoh Al-Quran Madinah Al-Kamil niki, contoh, insya Allah akan membawa manfaatan tersendiri bagi pemegang gadget tersebut. Nah, pertanyaannya, ini kan untuk anak-anak, sedangkan anak-anak ini belum mengerti bagaimana cara menggunakan gadget ini dengan baik. Disitulah peran kita, peran jenengan Pro Dereng, insya Allah sebagai orang tua untuk mengarahkan bagaimana supaya anak-anak niki bisa menggunakan gadget yang diberikan dengan cara yang baik. Kan anak-anak megang gadget itu jenengan paling itu. Nah,
Karena itu seharusnya, karena gadget itu pemberian dari jenengan, bisa jenengan kontrol, bisa jenengan arahkan, dan supaya jenengan bisa mengarahkan putra putri yang ke arah yang lebih baik, maka arahkan diri jenengan juga, arahkan diri kita semua juga ke arah yang lebih baik, sehingga nanti jatuhnya bersama-sama mengarahkan keluarga ke arah yang lebih baik. Karena orang tua itu adalah uswah untuk anaknya, contoh untuk anaknya. Anak melakukan apapun, hampir 90% lebihnya itu untuk sinten? Orang tua. Kalau sekiranya di orang tua ini tidak ada yang bisa dicontoh, maka dia akan keluar mencari figur yang lain. Wah, mau dahulu kayak gini, segala boleh sekalian. Itu yang selama ini kalau amati dari ngapunten teman-teman kula sing rodok berasa hari ini. Seperti itu cerita pengalamannya. Di rumahnya tidak ada yang bisa dijadikan figur, di rumahnya tidak ada yang sekiranya bisa diajak ngobrol dengan baik. Ya sudah, mending saya keluar cari yang lain. Maka penting sekali yang ditekankan oleh saya ini bahwa al-ummat madrasatul ula li auladihi. Ibu itu adalah madrasah yang paling pertama untuk anaknya. Anak kedepannya mau jadi apa akan ditentukan lewat ibunya. Kalau ibunya ini orang yang baik-baik, insya Allah kedepannya anak-anaknya ini juga akan jadi orang yang baik. Semua tergantung kepada ibu, semua kembali kepada ibu, semua kembali kepada bagaimana cara ibu ini bisa mendidik anaknya dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang baik. Termasuk di antaranya penggunaan gadget. Karena yaitu tadi, anak tidak mungkin membeli gadget sendiri kalau bukan dikasih dari orang tuanya. Ketika orang tua tersebut ngasih gadget ke anaknya, maka resiko yang harus dipahami adalah bagaimana cara kita memaksimalkan penggunaan gadget tersebut di anak dengan sebaik-baiknya. Karena itu yang dilakukan ibu kulo terakat kulo. Kulo itu baru megang HP waktu lulus SMA. Selainnya itu gimana? Ini ngambil HP ibu, ngambil HP ini bapak. Karena memang setelah lulus SMA kulo benar-benar butuh dan gadget itu untuk kuliah, kerja dan segala macam. Atau semua dan ketika kalau dipegangi gadget pertama kali, apakah kamu langsung los, worten? Dikontrol dulu, Mas, coba sini lihat, kamu buka apa? Kalau sekiranya ada yang kurang baik, ibu langsung bilang, Mas ini loh kurang baik. Diceramahi dengan bahasa yang lembut tentunya. A, B, C, D, E, O, mungkin. Kadang-kadang kan yang tidak mau didengar anak dari seorang orang tua itu. Anak kenapa takut bilang yang sejujurnya kepada orang tua? Karena ngerti, alah kok jujurnya aku bisa ini. Memarahi boleh, tegas kepada anak boleh, tapi tolong bedakan dengan membentak, bedakan dengan kasar. Tegas dan kasar adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Seperti itu. Karena Allah sendiri sudah bilang, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dua poin yang ditetapkan kalau kamu mau saling nasihat, mau saling berwasiat. Yang pertama, pastikan bahwa yang panjenengan sampaikan, yang kita semua sampaikan adalah nasihat kebenaran. Kemudian yang kedua adalah sampaikan dengan sabar, dengan penuh sabar. Kalau aku ini susah, makanya kan gue bilang kalau kamu sakit teori, praktek ini dengan lebih minggu. Karena kalau sendiri juga masih belum bisa mempraktikkan 100% sabar. Sabar itu ya omong saja nih. Apalagi dalam hal mendidik anak atau semacamnya. Jadi untuk pertanyaan kedua, saya rasa jawabannya seperti itu. Yang pertama, gadget dan Al-Quran bukan dua hal yang harus dipisah. Karena Al-Quran itu relevan di setiap zaman.
Al-Quran itu cocok pas mau ditaruh di zaman apapun. Buktinya sekarang banyak aplikasi-aplikasi pengajian-pengajian online yang pasti bakal melalui gadget dan berhubungan dengan Al-Quran. Jangan pernah pisahkan dua hal tersebut. Jangan pernah menggiring opini seolah-olah gadget adalah hal yang buruk. Nah, justru harus kita arahkan bahwa gadget itu adalah hal yang bisa menggiring seseorang kepada sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, karena ini adalah anak yang notabene masih belum tahu apa-apa, maka disitulah peran orang tua kita untuk turut mengawasi dan mengontrol. Gadget itu adalah pemberian dari kita, maka kewajiban kita juga untuk bagaimana gadget ini bisa dipakai dengan maksimal oleh anak kita, bisa dipakai untuk mengarah pada hal-hal yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, tawasau bil haqqi tawasau bis sabri. Nasihatilah dengan kebenaran, nasihatilah dengan hal-hal yang baik, dan nasihatilah dengan kesabaran. Mungkin cukup niku jawabannya yang bisa saya sampaikan. Ada yang Masih ada satu lagi ya. Mungkin kita berikan kesempatan satu lagi ibu-ibu sekalian, bahwa sudah di salah satunya sudah dijawab pertanyaan dari Ibu Tafib. Memang salah satunya keutamaan Al-Quran itu di dalam An-Nahl ayat 89 itu likuli wa hudaw wa rahmah Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat gitu. Jadi petunjuk itu apa? Ya misalkan jenengan mau ke Jakarta, di jalan tol ada petunjuk tuh, Surabaya, Jakarta 700 km. Apakah petunjuk itu cuma kita baca saja? Terus tiba-tiba kita sampai ke Jakarta? Kan enggak. Dari petunjuk itu harusnya kita jalani kan gitu. Entah jalannya itu naik bis, entah itu jalannya naik kereta, entah itu naik sepeda motor, bahkan jalan kaki. Dari petunjuk itu Surabaya ke Jakarta 700 km ya harus kita jalani. Jadi seperti halnya dengan jarak antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu jaraknya bisa diukur nggak, ibu-ibu? Bisa diukur nggak? Bisa. Sebenarnya jaraknya antara dunia dan surga itu cuma cetek, cuman dekat, nggak sampai lebih dari sini. Al-Aqsa jaraknya cuma 6.666 ayat. Apa itu? Al-Quran. Udah laksanakan Al-Quran sehingga nanti kita semua akan sampai pada jannahnya. Di situ sudah disebutkan dalam Quran kan 6.666 ayat, berarti itu jaraknya antara dunia dan surga. Mungkin ada yang lain pertanyaan, monggo silakan. Monggo, Bu Emi Salam. Langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya agak melenceng dari tema. Karena kan di sini saya sebagai pengajar, saya ingin bertanya, apa hukumnya pacaran LDR? Ya, mungkin jadi karena kan banyak pertanyaan dari murid saya, apa hukumnya LDR? Jadi kan mungkin untuk mereka persiapan ke Hong Kong, sementara mempelai atau calon suaminya di rumah, gitu nggih. Terus hukumnya apa? Harus nikah dulu atau bagaimana? Atau tetap pacaran saja gitu? Nggih, atau dihalalkan dulu baru berangkat atau bagaimana?
Mohon pencerahannya. Nggih, biar mbak-mbaknya langsung mendengar nggih. Oke, terima kasih. Bismillah. Inti dari pertanyaan tersebut, pacarannya hukumnya nopo, dan sebenarnya itu soal LDR apa yang sebagainya itu apa? Intinya pacarannya hukumnya nopo. Saya rasa sudah jelas sendiri. Tidak ada satupun dalil dalam Islam saya rasa yang membenarkan yang namanya pacaran itu. Dalam kalau khitbah iya memang ada, cuma itu bukan pacaran. Satu-satunya pacaran yang dibolehkan dalam Islam adalah pacaran yang sampun nikah. Namun di era sekarang ini tidak bisa kita hindari yang namanya perempuan dan laki-laki ini pun punya hubungan dekat, punya hubungan pertemanan yang dekat. Sering sekali kalau jumpai, bahkan kalau sendiri juga tidak menutup diri dari mempunyai beberapa teman perempuan. Tapi bukan berarti kemudian teman perempuan ini karena kita sudah dekat apa dan lain sebagainya, kemudian kita lanjutkan ke hubungan yang nikah mau pacaran. Seperti itu. Ada jarak tersendiri antara pertemanan dekat dengan pacaran. Ini yang perlu lihat di lapangan aja. Sering sekali orang ngakunya enggak, aku punya koncoan. Ya tapi ternyata seperti itu. Yang ditanyakan tadi intinya itu pacaran hukumnya nopo kan? Tidak boleh. Tidak ada satupun dalil dalam Islam saya rasa yang membenarkan pacaran itu mau seperti apapun bentuknya. Kalau bermuamalah dengan lawan jenis, ada, silakan boleh dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Dalam yang sudah nikah boleh, konten. Kan intinya pacaran bu, mau seperti apapun, ini hanya cabang, mau yang DR yang apa. Kan ayatnya saya rasa sudah jelas di situ, di surat Al-Isra. Wala taqrabuz zina, mendekat saja tidak boleh apalagi sampai melakukan. Kan yang dengan maksud LDR ini kalau termasuk dalam taqrabu, dalam usaha untuk mendekat, kepada ke arahnya ke situ juga, tidak jauh-jauh. Makan Allah. Jadi, satu-satunya pacaran yang dalam Islam itu, mampu nikah itu pacaran yang dibenarkan. Sekiranya cukup, nggak mau ditambah lagi. Cukup jadi. Saya kira ini sudah jelas untuk semuanya. Cuman kan semakin bertambahnya zaman ini, semakin bervariasi mawon. Intinya kembali lagi di satu hukum yang sama. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Oke, mungkin ada lagi ibu-ibu. Bapak nggih. Oke, cepat. Nggih, sekarang. Doa langsung. Jangan kali satu lagi. Baik, karena sudah ada yang mau bertanya lagi, supaya majelis hari ini punya nilai kemanfaatan untuk kita semua, monggo sarang-sarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah berikan kita futuh dalam majelis kali ini, supaya Allah berikan kemanfaatan dalam majelis kali ini, supaya Allah berikan keberkahan kepada kita semua dalam majelis ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ighfir li muslimina wa ustadatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustadz Zikri yang telah memberikan tausiah kepada kita sekalian tentang keutamaan Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa jaraknya dunia dengan surga itu ada jaraknya, bisa diukur dan bisa ditempuh. Oke, itu yang menjadi pesan kami, 6.666 ayat. Dari kami saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.